Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fid darin amin. Al-dzikrul awal wa syarhuhu. Ini udah masuk ke pembahasan zikir pertama dan penjelasannya dari zikir pertama Ratibul Atas, yaitu kalimat a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya. Nanti bakal dijelasin itu satu-satu. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kenapa dicantumin? Apa dalilnya? Terus lau anzalna, ya, itu surat Al-Hasyr, kenapa dicantumin? Apa manfaat fadilahnya? Kemudian terus zikir ketiga, zikir keempat, zikir kelima bakal dijelasin satu persatu. Nah, kita masuk sekarang ke zikrul awal. Zikrul awal wa syarhuhu. Zikir yang pertama dan penjelasannya. Baja'a fihi minal ayat, ammal ayat faqad qala Allahul Karim wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah innahu samiul alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang kalimat ta'awud. Kalimat ta'awud itu istilah buat kalimat a'udzubillah, ya. A'udzubillah itu disebutnya atau istilahnya ta'awud. Sama kayak kalimat subhanallah itu istilahnya tasbih. Kalimat Allahu Akbar itu istilahnya takbir. Kalimat la ilaha illallah itu istilahnya tahlil. Kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu istilahnya istirja dan lain sebagainya. Nah, adapun ayat yang menjelaskan tentang ta'awud, karena zikir pertama itu adalah kalimat ta'awud, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Nah, di sini beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fatta'idz billah innahu huwas-sami'ul alim. Dan apabila engkau mendapatkan godaan atau bisikan dari setan, maka berta'awudlah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. A'udzubillah itu aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas-sami'ul alim, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qala jalla dzikru, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan dan godaan setan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu atas kehadiran setan. Wa qala jalla dzikruh, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan waktu subuh. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Nah, jadi di ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan anjuran untuk kita mengucap kalimat ta'awud, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk minta perlindungan dari godaan setan. Padahal Nabi nggak bakal kegoda sama setan. Kita nih, ya, yang jadi teman dekatnya setan, ya, yang harus lebih banyak baca ta'awud, minta perlindungan dari godaan setan. Karena setan ini luar biasa ngegoda kita, ini luar biasa. Setan itu pinter Pak. Setan itu pinter. Buktinya banyak profesor, doktor, kiai, ustadz yang kegoda sama setan banyak. Pinter setan itu.
Waktu diciptain aja, waktu diciptain Nabi Adam aja alaihi salam, ketika malaikat disuruh sujud. Ya, ketika malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Kritis, kalau bahasa zaman sekarang ya, Pak. Kritis. Pinter. Khalaqtahu min turab wa khalaqtani minan nar. Dia diciptain dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Winter, kritis, bahasa zaman. Wah, pinter juga nih. Wah, kritis ya. Dia bilang, Adam diciptain dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Ngapain anak sujud? Begitu. Nah, akhirnya gara-gara aba wastakbar, dia enggan, dia sombong, nggak mau sujud, ngerasa lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala. Nggak logis ini. Wah, kan banyak orang zaman sekarang ya. Kagak masuk akal ini. Wah, sok pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Pintar. Dia tahu kelemahan kita. Jadi setan itu ngegoda orang ya dari kelemahan-kelemahan yang dia miliki. Beda-beda, digodanya dari jalur yang beda-beda. Yang demen mabok digodanya pakai cara biar pada mabok. Yang demen judi digodanya pakai cara biar dia main judi. Yang demen cewek digoda pakai cewek. Yang demen ibadah digodanya juga pakai ibadah. Jangan salah. Ibadah juga bisa jadi senjata setan buat ngegoda manusia. Jangan salah. Orang ada yang kagak bisa digoda pakai cara mabok, kagak bisa, emang kagak demen mabok. Digoda pakai cara judi, boro-boro, buat makan aja susah. Begitu main judi ya. Kagak bisa. Digoda pakai cara demen sama cewek, nggak bisa. Tapi dia rajin ibadah. Nah, setan bisa ngegoda dari jalur ibadah, hati-hati. Dirajinin ibadah, akhirnya dia sombong sama ibadahnya, ujub, ngerasa bangga dengan ibadahnya, atau ria, dia pengen dipandang sama orang dengan ibadahnya tersebut. Ya, hati-hati. Termasuk juga kadang-kadang setan itu ngegoda orang yang demen ibadah dengan menyibukkan orang tersebut terhadap perkara-perkara sunnah sampai meninggalkan perkara wajib. Banyak yang begini. Ya. Ngaji ke majlis maulid kemana-mana nyampe. Ngaji ke majlis dzikir kemana-mana nyampe. Tapi ke majlis taklim yang belajar ilmu agama kagak nyampe-nyampe ya. Maulid kemana-mana nyampe. Majlis dzikir kemana-mana nyampe. Dan majlis taklim yang benar-benar belajar halal haram boleh kagak, jalan surga mana, jalan neraka mana, kagak nyampe-nyampe. Hati-hati. Dia sibuk dengan perkara sunnah sampai ninggalin perkara wajib. Banyak yang begitu. Tablik akbar sampai tengah malam. Sholawatan sampai goyang-goyang balanya ya. Sholawatan sampai tengah malam. Subuhnya kesiangan. Udah ngerasa puas banget tuh semalam tuh sholawat. Udah baik banget kata dia mah. Itu tipu daya setan tuh. Dibikin sibuk dengan perkara-perkara sunnah sampai akhirnya meninggalkan perkara wajib. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan jangan heran nanti begitu di akhirat ada orang yang masuk neraka dari jalur ibadahnya. Hati-hati. Ya. Jangan, karena setan itu nggak pernah berhenti ngegoda kita. Kita nggak bisa digoda pakai maksiat, digoda kita pakai ibadah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya sering-sering kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Karena setan itu nggak bakal berhenti kapanpun, dimanapun kita berada, pasti setan itu bakal ngebisikin kita, bakal ngegoda kita. Jangan pernah aman dari godaan setan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita dianjurin untuk baca ta'awud, untuk minta perlindungan dari godaan setan. Makanya Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang dari atau penyusun daripada Ratibul Attas, beliau menyantumkan pertama ta'awud. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Terus dicantumin juga a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu ta'awud semua. Biar insya Allah kalau kita sering ngeladimin, ngerutinin pembacaan ratib, insya Allah hidup kita bakal dijaga dari godaan setan dan bisikan setan, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Makanya banyakin tuh baca ratib, banyakin baca ratib, lazimin, jangan cuma di majlis doang, tapi di rumah-rumah kita insya Allah.